dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita Indonesia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, pakai tipu-tipu lagi ya, katanya ada ilmuwan dari Eropa, Amerika, Australia. Epret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Dr. Mangkrak alias Dr. Tifu-Tifu ya, yang meragukan atau tidak percaya, yang menolak gitu ya hasil laboratorium forensik maksudnya Polri ya. Dia menyebut akan mengundang para ahli digital forensik dari Amerika, Eropa, dan Australia. Melihat rekam jejak kalian, ya kan, termasuk kamu, si Dokter Mangkrak, ya kan. Kami bukannya terkagum-kagum dengan omonganmu gitu loh. Malah kami ngakak gitu. Karena biasanya, ya kan, kamu itu, ya kan, dan kelompokmu itu cuma gedabrus gitu loh. Wong keahlian kalian aja gitu loh, ya kan. Nggak jelas. Hah? Tukang fitnah yang begitu dilaporkan sibuk giring opini publik, dizalimi, dikriminalisasi, pret. Udahlah Tifu, tunjukin dulu bahwa dirimu benar-benar perempuan kepada publik. Baru setelah kamu membuktikannya kepada publik bahwa dirimu perempuan, kemungkinan besar apa yang kamu omongkan didengerin lah oleh netizen termasuk saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita Indonesia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silakan Pak Agus. Aduh, bikin ngakak ya. Apanya bang? Dokter Mangkraknya bukan, apa itu teks di badan videonya, coba baca. Ya, Tifu kasus ijazah Pak Jokowi dibawa ke BBB. Kau bawa ke BBB itu emang kau siapa? Aduh, loh, ilmuwan yang belum dihubungi Afrika, Kutub Utara, Kutub Selatan sekalian ya. Undang juga ilmuwan yang dari akhirat itu, undang semuanya itu untuk menganalisis ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu ya kan. Iyalah, jangan nanggung-nanggung. Lanjut. Peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia. Jokowi lovers, kumpul maning.
Nih ya, kalau usaha patut kita acungi jempol ya, nggak pernah menyerah, terus berupaya walaupun ini gagal, itu gagal, ini gagal, itu gagal, terus dicoba. Bahkan sekarang pakai tipu-tipu lagi. Ya, katanya ada ilmuwan dari Eropa, Amerika, Australia. Epret. Kita buktikan ya, apakah betul dia dapat dukungan dari ilmuwan Eropa, Amerika, dan Australia. Paling juga dari Tanah Abang. Iya, iya, bikin ngakak teman-temannya pendapat netizen barusan dan saya juga sependapat. Sangat sependapat dengan apa yang disampaikan. Kita tunggu saja apakah benar apa yang disampaikan oleh si Dokter Mangkrak bahwa ijazah Pak Jokowi akan diteliti oleh ahli digital forensik dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, dan lain-lain. Atau jangan-jangan cuma ngedabrus seperti yang selama ini memang sering mereka ya ucapkan seperti itu ya. Katanya dari Amerika, ya kan tadi, dari Eropa, dari Australia, tapi ujung-ujungnya diaspora. Paham ya diaspora ya? Diaspora itu adalah orang Indonesia yang berada di luar negeri. Cek dulu, di luar negeri di sana jadi apa? Jangan-jangan jadi apa namanya itu ART, asisten rumah tangga. Ngakunya kuliah, pulang bawa ijazah, nggak taunya palsu, macam si Krismon. Mana itu? Sekarang si Krismon, kok nggak kelihatan batang hidungnya? Lanjut. Nah, benar kan kata gua kemarin? Apa tuh Bang? Apa tuh Bang? Orang-orang ini gak bakalan percaya dengan proses apapun ya, karena motivasi mereka ya hanya ingin buat gaduh. Betul. Nah, yang terbaru itu mereka menolak hasil uji forensik dari Bareskrim Polri tentang ijazah Pak Jokowi. Ya, mereka pengennya harus ada lembaga internasional, lab internasional yang menguji. Well, kalaupun seandainya diuji dengan lab internasional, saya yakin ya, catat lagi omongan saya, mereka nggak bakalan percaya. Ya, jadi begitu seterusnya. Jadi mereka itu cuma orang-orang yang pengen bikin gaduh. Why? Yang pertama adalah karena kalau kita lihat gerombolannya itulah orang-orang bekas pentolan HTI semua ya, kecuali beberapa orang yang merupakan pion-pion yang dipakai boleh juga abang ini besar di belakangnya yang ada kaitan politisnya juga. Jadi orang-orang ini memang dari awal mereka untuk orang-orang yang simpatisan HTI, mereka itu anti negara, jadi mereka itu pengen bikin gaduh. Nah, ketika negara itu gaduh, baru mereka mencoba untuk mengambil alih gitu, seperti itu. Oke, jadi ya udah benar Pak Jokowi nggak mau damai. Ya maju terus Pak Jokowi, biar mereka itu diberikan efek jerah dan pelajaran berharga untuk orang-orang lain yang IP-nya juga seperti mereka yang hanya ingin menyebarkan fitnah dan pengen gampangnya aja gitu ya, gitu, memudahkan segala sesuatu, menyepelekan segala hal, ya, padahal mereka udah memfitnah, seperti itu. Ini pelajaran untuk semua. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa sebetulnya mereka ini bukan untuk mencari kebenaran, bukan ingin tahu apakah ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli ataukah palsu ya. Tetapi mereka memang ya patut diduga 1000 miliar persen bahwa mereka ini sebetulnya hanya ingin bikin gaduh ya, bikin rusuh, bikin ribet dan lain sebagainya. Faktanya apa? Ketika dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, kemudian Polda Metro Jaya melakukan melakukan digital forensik begitu ya. Itu mereka nggak percaya gitu loh. Mereka malah mau mengundang ahli dari mana tadi? Dari Afrika apa dari akhirat tuh gitu. Lanjut. Punya channeling di beberapa negara di luar negeri untuk bisa kita membantu dengan beberapa versi agar semua saling memverifikasi, dan hasilnya dari tim hukum kami menegaskan statement kami sebelumnya, kami menolak sebuah proses yang tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Bukan terkait hasilnya ya. Kalau prosesnya saja sudah demikian, patut diduga bahkan dapat diyakini hasilnya juga tidak bisa kita. Ketika saya baru bangun tidur ya pagi ini, tapi Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga
pengacaranya udah sibuk aja ya ngurusin perkara ijazah, dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo, dan menyeret nama dosen pembimbing Pak Joko Widodo juga. Makanya Pak Polisi, mbok ya dibawa toh Pak pengacara dan Pak Roy Suryo ini untuk mengadakan uji forensik. Mereka itu sebenarnya cuma lagi ngambek karena nggak diajak masuk ke labor gitu ya. Ternyata bahaya juga ya, luar biasa juga channelnya Pak Roy Suryo dan teman-teman, sampai mereka punya channeling gitu, channeling luar negeri. Ini udah kayak the level yang high level banget gitu ya, untuk perkara ijazah Pak Joko Widodo mau melibatkan orang luar negeri juga gitu ya. Padahal Mabes Polri sudah menyatakan hasil uji forensiknya sudah 90%. Tiba-tiba mereka mengatakan bahwasannya ini tidak transparan begitu, dan pengen atau berencana melibatkan pihak luar negeri. Luar biasa, cuma untuk menumbangkan Jokowi, mereka mencoba segala cara dan melibatkan orang sana sini dalam dan luar negeri. Kira-kira menurut teman-teman apa yang sedang terjadi dengan Pak Roy Suryo dan teman-temannya? Lagi ngambek nggak diajak katanya Mbak Ririn ya di bagian tengah tadi. Katanya Pak Polisi ketika melakukan uji forensik itu diajak dong ya kan, si Tompel, kemudian si Roy Panci dan teman-temannya itu. Karena yang bersangkutan ini lagi ngambek katanya. Ngambek apain? Ngapain diajak pula ya kan? Emang diajak, emang dia ngerti ya kan? Nanti begini loh, kalau dia diajak melakukan digital forensik ya, nanti dia akan mengamati gitu loh. Oh, ternyata melakukan digital forensik itu seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian di luar itu akan dia sampaikan seolah-olah dia seorang ahli gitu loh. Padahal sebetulnya dia mengetahui ya tahap-tahap analisis digital forensik itu berdasarkan melihat orang lain gitu. Jadi biarin aja lah ya kan, yang bersangkutan ini mau mengundang ahli digital forensik dari Afrika katanya tadi ya kan, dari Amerika, dari Eropa, dari mana tadi, dari Australia, terserah ya, biarin aja mereka itu ngedabrus, kita tunggu aja apakah benar akan ada ahli-ahli dari yang mereka sebutkan itu datang. Kalau menurut saya sih nggak bakal ada. Lanjut. Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia. Kalau menurut saya nih ya, menurut saya pribadi, mereka ini justru membongkar kedok mereka sendiri. Ya, karena saya yakin gerakan-gerakan mereka ini ya tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada backingan dari pihak-pihak tertentu. Bisa jadi mungkin dari hal finansial. Ya. Coba kita pikir, membawa ahli dari luar negeri, dari Eropa katanya, dari Amerika, Australia, dipikir itu gratis. Nggak akan gratis itu. Dan itu tidak murah loh. Ya. Mereka dapat dari mana uang tersebut? Ya, jadi menurut saya gerakan mereka ini bukan hanya mencari kebenaran dan keabsahan ijazah Pak Jokowi, tapi ada kepentingan-kepentingan tertentu yang selama ini tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi, terutama yang namanya hilirisasi. Kalau menurut teman-teman seperti apa? Silakan komen di bawah. Sebentar Bang, sebentar ya kan. Anda ini jangan terlalu serius ya kan, menuduh mereka ada backingnya, karena nggak mungkin bisa membayar ahli-ahli dari luar negeri. Emang mereka ngomong seperti itu benar, itu kan cuma gedabrus saja seperti yang sering mereka lakukan selama ini. Kalau memang benar-benar ya ada ahli dari luar negeri, misalnya dari Amerika, dari Eropa, kemudian dari Australia datang ke sini ya kan untuk melakukan uji forensik ijazah Pak Jokowi, memang patut diduga berarti mereka ada pendananya, ada bohirnya kan seperti itu. Tapi biasanya kan mereka cuma gedabrus saja ya kan, biar mereka tuh seolah-olah dianggap sebagai orang pintar, orang yang relasinya banyak ya kan, orang yang begini, yang begitu. Macam nggak tahu aja sih. Lanjut. Makin kocak aja para pembenci Pak Jokowi.
tidak menerima hasil lab forensik Mabes Polri. Aduh, goblok kalian semua. Udahlah, nggak usah buat kegaduhan terus. Akhiri ini semua dan jangan menebar fitnah di mana-mana. Kalian titel tinggi, tapi akal kalian itu nggak dipakai. Beliau menjabat wali kota, gubernur, presiden itu pakai ijazah, dan itu semua prosesnya ketat. Pikir, salam akal waras. Ini ya, saat ini mereka tidak menerima hasil laboratorium forensik Mabes Polri ya. Mereka minta diteliti laboratorium yang independen dari luar negeri. Kemarin mereka menyebutkan dari Malaysia atau dari Singapura ya kan. Minimal tadi di bagian depan kita sudah mendengarnya, katanya Dr. Mangkrak akan mengundang ahli dari Amerika, dari Eropa dan dari Australia. Andaikan pun mereka itu sudah melakukan analisis, benar-benar mereka itu datang melakukan analisis dan ternyata betul bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini asli, mereka tetap nggak bakal percaya, mereka bakal tetap tidak menerima hasil laboratorium dari orang-orang itu semua. Karena memang sudah seperti itu tipikalnya para sodrun, badrun, dan kadrun, drun yang lain itu. Makanya saya berharap mereka semua dipulangkan negara asal leluhurnya gitu loh, biar nggak bikin gaduh di negeri ini. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau nanya nih sama yang ahli forensik dan sama yang katanya dokter, walaupun diragukan kedokterannya itu. Misalkan ijazah Pak Jokowi itu palsu menurut lo, bagaimana dengan orang yang memilih 2 periode yang mengajukan? Apa hukuman untuk mereka? Dan kalau misalkan sebaliknya, kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, apa masyarakat rakyat yang memilihnya mau terima? Kalian hanya dalam penjara. Sedangkan kalian sudah mengkuliti Pak Jokowi sampai ke akar-akarnya. Apa yang pantas hukuman untuk kalian sebenarnya ya? Ya, tapi mudah-mudahan kalau karma terbatuai, sampai ke akar-akarnya juga kalian akan mendapat karmanya. Ya, ayo tuh, jawab sendiri tuh. Apa yang disampaikan oleh netizen barusan? Mangkrak, Dokter Mangkrak, Roy Panci, Rizal Fadila, Mbak Hegi, kemudian siapa lagi? Si Krismon, kemudian si Tompel, itu si pengacara. Jawab tuh. Apa yang ditanyakan oleh netizen barusan? Saya nggak ikut-ikut jawab lah, saya nggak ikut-ikut komentar, ya kan? Karena itu pertanyaan bukan buat saya, ya kan? Di bagian tengah tadi, di bagian depan. Hah? Enak aja menuduh ijazah Jokowi palsu, enak aja begitu dilaporin, kebakaran jenggot kau, kejang-kejang kau, untung aja kau nggak stroke massal. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar siapa tadi dia? Ya itulah pokoknya ya, netizen yang intinya itu menganggap bahwa gerombolan mereka ini semakin stres begitu ya, karena tidak hanya mengundang ahli digital forensik dari Amerika, Eropa, dan juga Australia, tetapi juga konon akan mengundang ahli digital forensik dari Afrika, dari kutub utara, kutub selatan, dan juga dari akhirat ya. Jadi mereka makin stres. Biarin aja lah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.